Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, nama saya Muhammad Bima Putra Saya, mahasiswa program studi Teknik Informatika di STIMIK Multidata Palembang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Algoritma dan Struktur Data 2. Oke, jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang BST atau pohon binary, di mana setiap simpul memiliki 0 sampai 2 anak. Ya. Jadi BST ini mengurutkan data ya dari nilai yang terkecil sampai nilai yang terbesar. Oke. Jadi kita langsung saja masuk ke codingnya ya. Kita punya satu coding Java yang kita buka melalui Java Visualizer. Oke. Jadi jika ini dijalankan ya, tunggu sebentar. Oke. Jadi ketika pertama kali jalankan tentunya akan langsung menuju ke public static void main-nya, dan yang pertama jalankan adalah membuat objek baru ya, itu BST pohon sama dengan new BST. Oke, setelah menjalankan ini kita langsung menuju ke kelas BST dan membuat akar 0 ya, membuat simpul yang bernama akar. Oke. Kemudian setelah akarnya dibuat, kita akan coba langsung insert satu data ya, yang yaitu bernilai 73. Oke, jadi dari situ kita membuat satu simpul bernama temporary ya, atau simpul sementara. Simpul temporary ini isinya adalah input kita. Oke. Kemudian ada simpul parent ya. Simpul parent ini nanti akan berisi nilai 0. Oke. Dan terakhir kita akan membuat simpul penunjuk yang nilainya juga 0. Jadi kita membuat 3 simpul baru ya. Simpul temporary yang berisikan dengan data yang kita input, lalu simpul parent dan simpul penunjuk yang masih bernilai 0. Oke. Lalu selanjutnya kita akan periksa kondisi apakah akar ini sama dengan 0 ya. Jadi jika akar sama dengan 0 ya, yang mana kondisinya benar, maka akan dijalankan akar sama dengan isi dari simpul temporary ya. Jadi akar ini nilainya sama, yaitu 73. Lanjut, setelah akar data ya, isi dari akar itu nilainya 73, berarti kita sudah dapat 73 ini sebagai akar atau parentnya. Kita akan lanjut mengisi 42 di simpul berikutnya. Jadi stepnya kurang lebih sama. Kita membuat simpul temporary ya, yang isinya inputan kita yaitu 42, kemudian simpul parent dan simpul penunjuk ya. Tapi di sini kondisi if-nya sudah berbeda karena akarnya sudah tidak sama lagi dengan yang namanya 0 ya. Jadi akarnya sekarang kan sudah 73, jadi tidak 0 lagi. Maka kita akan beralih ke kondisi else-nya ya. Jadi ketika akarnya sudah bukan 0 lagi, simpul penunjuk ini isinya akan menuju ke akar ya. Penunjuk itu isinya adalah 43 ya, sama dengan akar. Kemudian parentnya tetap 0 dan kita akan masuk ke sebuah perulangan while ya, dimana selagi penunjuknya tidak sama dengan 0 ya, selagi penunjuknya tidak sama dengan 0, maka parent sama dengan penunjuk ya. Kita sudah seleksi penunjuknya kan tidak sama dengan 0, maka kita buat parentnya ke penunjuk ya. Jadi ada 3 simpul yang merujuk ke data ini, yaitu simpul akar, parent, dan simpul penunjuk. Oke. Setelah itu kita periksa lagi apakah data yang kita inputkan atau 42 ya, atau data temporary ini lebih kecil daripada penunjuk data. Penunjuk data tadi adalah 73. Jadi yang diperiksa adalah apakah 42 ini lebih kecil daripada 73. Karena kondisinya tepat, maka kita jalankan penunjuk sama dengan penunjuk dot kiri. Jadi penunjuk sama dengan penunjuk dot kiri. Penunjuk ini
isinya adalah nol, isinya nol. Oke, kemudian kondisi while-nya ini sudah tidak berlaku lagi karena penunjuknya sudah berisi nol ya. Penunjuknya sudah berisi nol, maka kita keluar dari kondisi while-nya. Jadi kita periksa lagi apakah input 42 ini lebih kecil daripada parent.data. Parent-nya adalah 73, akar 73 ya. Karena 42 lebih kecil daripada 73, maka parent dot kiri hasilnya adalah nilai temporary ya. Jadi akar dot kiri hasilnya adalah temporary. Jadi 42 ini masuk ke bagian kiri ini yang 0 ini. Oke. Dan hasil akhirnya nanti akan jadi seperti ini. Oke. Selanjutnya kita akan insert lagi 58 ya. Stepnya sama, buat 3 simpul, inputnya ada di simpul temporary. Oke. Akar tidak sama dengan 0. Oke. Dan kita kembali ke perulangan while-nya ya. Jadi selagi penunjuknya tidak 0, kita akan terus buat parent-nya jadi penunjuk dan memeriksa beberapa kondisi. Oke ya, parent sama dengan penunjuk, dan jika inputnya lebih kecil daripada penunjuk data, 58 yang lebih kecil daripada 73, maka penunjuknya sama dengan penunjuk kiri ya, penunjuknya ke 42 ya. Kita ulangi lagi, karena penunjuknya masih 42 dan belum 0, maka kita arahkan lagi parentnya ke petunjuk, parentnya jadi 42 ya, dan kita periksa apakah 58 lebih kecil daripada 42. Ternyata 58 ini lebih besar daripada 42, maka kita masuk ke kondisi else, yaitu penunjuk sama dengan penunjuk dot kanan. Jadi 58 ini akan masuk ke bagian sebelah kanan daripada 42. Oke. Jadi dia masuk ke sana dan seperti ini hasilnya ya. Visualisasi seperti ini mungkin terlihat sedikit lebih rumit, maka dari itu ada alternatif lain jika ingin melihat bentuk dari BST ini secara lebih sederhana, yaitu dengan menggunakan binary search tree visualization ya. Kita kosongkan dulu. Nah, jadi jika kita inputkan data-data yang sama, maka seharusnya akan tampil visualisasi yang sama dalam desain atau tampilan yang berbeda ya. Jadi pertama kita insert 73 ya, insert 73, 72 maaf, insert 73. Oke, kemudian kita insert 42 lebih kecil daripada 73, maka dia ke kiri. Kemudian kita insert lagi 58 lebih kecil daripada 73, maka dia ke kiri, dan lebih besar dari 42, maka dia ke kanan. Oke, jadi 58 ini adalah 73 dot kiri dot kanan ya, seperti ini nih ya. 73 di sebelah kirinya ada 42 dan di sebelah kanannya 42 ada 58 ya. Data kiri kanan isinya adalah 58. Oke, lanjut lagi, kita masukkan simpul ya 81. Kita masukkan input 81 buat beberapa simpul ya. Kemudian kita masuk lagi ke perulangan while-nya. Oke, penunjuk tidak sama dengan 0 ya. Jadi parent sama dengan penunjuk, dan jika inputnya lebih kecil daripada penunjuk data, maka dia akan ke kiri ya. Tapi karena 81 ternyata lebih besar daripada 73 ya, jadi maka dia akan masuk ke kondisi else. Jadi penunjuknya akan menunjuk ke kanan ya, kanannya masih 0 tuh. Jadi
perulangan while-nya udah nggak berlaku lagi. Oke, penunjuknya sudah 0, maka kita masuk ke pemeriksaan apakah input lebih kecil daripada parent.data, ya. Parentnya tadi 73, inputnya lebih besar daripada 73. Kembali ke kondisi else, parent.kanan sama dengan temporary. Jadi data temporary ini akan masuk ke dalam parent.kanan, ya. 81 ini masuk ke kanannya 73, sehingga hasilnya akan jadi seperti ini. Kita masukkan di binary search tree 81 ya, 81. Kita insert besar. Oke, jadi dia ke kanan. Oke, selanjutnya kita mau insert lagi ada data terakhir yaitu 43, ya. Jadi sama seperti tadi kita membuat 3 simple temporary, isinya inputan kita, ya, isinya datanya, terus simbol parent dan penunjuk yang isinya 0, kemudian akarnya sudah tidak sama dengan 0, penunjuk sama dengan akar, dan parentnya sama dengan 0. Oke, jadi selama penunjuknya, ya, selama 73 tidak sama dengan 0, selagi simbol penunjuknya ini tidak sama dengan 0, ya, penunjuk ini masih 73, maka parent sama dengan penunjuk. Oke, parentnya ke arah penunjuk, dan kita akan periksa jika 43 lebih kecil daripada 73, ya. Ternyata 43 memang lebih kecil daripada 73, ya. Jadi penunjuk sama dengan penunjuk ke kiri. Oke, jadi penunjuknya ke 42. Oke, kita ulangi lagi karena penunjuknya belum 0, parent sama dengan penunjuk, parentnya 42 juga, ya. Jika 43 lebih kecil daripada penunjuk data yaitu 42, maka dia ke kiri. Akan tetapi 43 ini lebih besar, maka dia akan ke kanan, ya. Jadi penunjuk sama dengan penunjuk dot kanan. Oke, 42 ke 58, dan penunjuknya masih di 58, ya, belum 0, maka parentnya sama dengan 58 juga, dan kita mau periksa apakah 43 lebih kecil daripada 58, ya. Karena 43 lebih kecil, maka penunjuknya ke kiri, penunjuknya sama dengan penunjuk ke kiri yang mana hasilnya 0. Kita keluar dari kondisi while dan kita beralih ke seleksi if berikutnya. Jika input ini yang 43 ini lebih kecil daripada parent.data. Parent.data itu berapa? Parent.data itu 58, ya. 43 lebih kecil daripada 58, jadi parent.kiri sama dengan temporary, ya. Temporary tadi 43 tadi masuk ke dalam parent.kiri, di 43 ini masuk ke dalam kirinya 58. Oke, jadi hasilnya akan jadi seperti ini, ya. Kalau kita masukkan lagi 43, ya, maka bentuk binary tree-nya akan jadi seperti ini. Oke, ya. Jadi walaupun kita sudah memasukkan semuanya dan kita tampilkan di dalam binary tree, tapi codingan kita belum selesai. Kita masih ada langkah yang mau dijalankan, yaitu kita mau membuat tampilan secara in order. Jadi tampilan secara in order itu apa? Tampilan secara in order itu adalah kita menampilkan setiap data yang sudah kita insert tadi, atau semua data yang ada di dalam BST tadi secara berurutan dari nilai terkecil sampai terbesar. Oke, jadi algoritmanya seperti ini. Kita buat simple baru, ya, simple temporary yang isinya adalah pohon.akar, ya, dan pohon ini akan kita gunakan metode yaitu in order. Nah, cara kerjanya seperti ini. Kita periksa dulu apakah root atau akarnya ini hasilnya 0, ya. Akarnya masih 73, jadi belum 0, maka kita belum akan return nilainya, ya. Kemudian in ordernya adalah root.kiri, jadi akar.kiri adalah
isi dari in order itu ya. Isi dari root tadi adalah root.kiri, yaitu 42 ya. Setelah kita dapat nilai 42, kita simpan, kita periksa lagi apakah rootnya sama dengan 0. Belum ya, maka kita lanjut lagi, in ordernya root.kiri lagi ya. Jadi akar dot kiri itu 80 maaf, kita mau return dulu ya, kita return dulu. Oke, setelah di return kita akan print ya root.getData. Jadi root.getData tadi adalah 42 yang kita akan tambah dengan pemisah spasi. Oke, kita return datanya. Kemudian in ordernya adalah root.kanan. Oke ya, jadi kita dari 42 itu kita ke kanan, yaitu nilainya 58 ya. In order root kiri, dari 58 kita ke kiri yaitu 43 ya. Setelah 43 rootnya belum 0 ya, jadi in ordernya sama dengan root.kiri. Oke, jadi hasilnya rootnya sama dengan 0. Kemudian setelah itu kita return ya, kita return dan kita cetak lagi ya, kita cetak lagi 43. Oke, lihat hasilnya keluar di sini 42 dan 43. Kemudian kita periksa lagi, jika rootnya 0 ya, rootnya kembali ke awal. Oke, kita langsung return. Oke, kita return datanya, cetak 58 karena 58 itu yang tersisa dari yang bagian sebelah kiri ya. Kemudian terakhir kita periksa jika rootnya 0 lagi, kita return ya. Kemudian dia menunjuk ke sana, kita coba sistem out print lagi root.getData, kita return datanya. Kemudian kita print lagi 73 ya, kita print rootnya itu sendiri, kita print parentnya sendiri karena nilainya lebih besar daripada nilai-nilai sebelumnya, dan masih ada yang lebih besar daripada setelahnya ya. In order root.kanan ya. Jadi jika kita periksa lagi untuk terakhir kalinya apakah rootnya sama dengan 0. Oke, rootnya sama dengan 0. Kita return, kemudian kita cetak lagi, kita ambil datanya, kemudian kita cetak lagi, maka akan dapat hasilnya 81 ya. Mungkin kalau dari Java Visualizer sedikit lebih rumit penjelasannya, maka kita akan coba jelaskan secara lebih sederhana di binary search tree visualization. Oke, kita punya BST yang sama persis ya, yang kita dapatkan sesuai input tadi, maka kita hanya perlu print dan kita kecilkan kecepatan animasinya supaya kita bisa menganalisis apa sih yang terjadi di dalam proses cetak in order ini. Oke, jadi pertama kita ke kiri ya, kemudian kita mencari bagian yang paling kiri, dan dari kiri itu apakah masih ada lagi yang sebelah kiri. Jika tidak ada, maka kita akan print data tersebut ya, kita akan print data tersebut.
Kemudian kita akan periksa lagi di sebelah kanannya. Di sebelah kanannya ini kita akan cek lagi ada nggak sebelah kirinya. Ya, jadi jika sebelah kirinya ada, maka kita ambil dulu sebelah kirinya. Kemudian kita naik lagi, kita cek sebelah kanannya ada. Oh, nggak ada, berarti kita ambil pairnya tersebut. Oke, atasnya pairnya ini 42 ini sudah diambil nilainya. Kita naik lagi ke pairnya yaitu 73. 73 ini kita cetak dulu ya. 73 sudah kita cetak. Kemudian kita periksa sebelah kanannya yaitu 81 ya. Jadi kita ambil tadi 42 ya, turun kiri 43, naik kanan kosong kita ambil 58 nya, naik 73 dan kita ambil kanannya 81 kita cetak, maka hasilnya kita dapatkan sama seperti apa yang kita dapatkan di Java Visualizer-nya. Oke, saya rasa sekian untuk penjelasan ini. Oke, lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.